Itu kerja, itu bagian terkecil daripada rezeki. Suatu saat kerjaan itu akan meninggalkan Anda. Benar gak? Iya. Tapi yang namanya pengajian gak pernah meninggalin Anda. Walaupun Anda susah tetap diterima. Walaupun kondisinya susah gitu. Ad-dinun nasihah. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, agama itu adalah nasihat. Nah sahabat nanya, kulna liman ya Rasulullah, buat siapa itu nasihat? Rasulullah bersabda, qala lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Jadi Rasulullah bilang, bersabda, agama itu adalah nasihat. Begitu sahabat nanya, nasihat buat siapa? Lillahi, untuk Allah. Lah kok Allah dinasehatin? Nah, di sini harusnya dari kata nasihat, dari kata nasaha, yaitu ketulusan murni. Ad-dinun nasiha, agama adalah sebuah kemurnian, ketulusan. Untuk siapa ketulusan itu? Lillahi, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hal berbuat baik apapun itu harus tulus. Baik dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan dan juga apa yang Allah larang. Baik juga menjalankan apa yang ada di kitab Allah dan juga apa yang diperintahkan Rasulullah, itu juga harus tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun segala bentuknya kebaikan harus didasari dengan ketulusan. Karena kalau tanpa tulus, orang bisa tereliminasi. Karena kalau nggak nasahah, apapun yang dilakukan itu bakal tereliminasi, bakal hilang. Sama seperti kita ngaji dah. Kita nuntut ilmu, hadir di majlis ilmu, hadir di majlis sholawat, kalau betul-betul lillahi, betul-betul nasahah, ya, betul-betul tulus, insya Allah biar kondisi kayak apa tetap dia ada. Karena yang namanya ketulusan Allah pelihara, Allah jaga. Tapi kalau dia nuntut ilmu, dia ngaji, dia berbuat baik, tiada ketulusan buat Allah subhanahu wa ta'ala, jangan harap kebaikan itu bisa langgeng. Paling hitungan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah makanya kita murnikan niat kita bisa hadir di sini. Betul-betul kita murnikan hanya untuk Allah subhanahu. Jadi harus dimulus, betul-betul tulus. Kalau tulus, plong hatinya lillahi ta'ala, maka dapat sandaran. Dapat sandaran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kan kita nyari sandaran. Ciri-ciri rohaniyahnya lapar, sholat bawaannya berat. Ciri-ciri rohaniyah lapar, megang Quran gak sempat. Pokoknya segala kebaikan yang diperintahkan Allah itu dia gak buat. Itu ciri-cirinya rohaniyahnya lapar. Maka kita harus tahu kondisi kita. Wah kok saya lemah banget di dalam beribadah. Berarti rohaniyah kita lapar, buru-buru sadar. Ya, buru-buru kembali kepada Allah. Astagfirullah. Jadi ciri-ciri rohaniyah kita lapar seperti itu. Jadi ibadah kita lemah. Nah makanya harus mulai sekarang, ya, tahu tuh cek diri kita masing-masing. Burdah ini insya Allah barokah. Insya Allah barokah. Harus bulat. Karena setiap diri kita masing-masing punya kepengenan naik derajatnya. Setiap diri kita masing-masing punya keinginan martabatnya bisa nanjak, bisa naik. Itu semua dimiliki oleh manusia. Tapi sayangnya tekun sama sabarnya yang kurang atau yang nggak ada sama sekali. Makanya apa yang menjadi cita-cita nggak akan bisa hasil kalau nggak ada ketekunan dan kesabaran. Begitu juga kita hadir berkumpul berjamaah di sini baca sholawat, doa berjamaah, itu kalau tanpa ketulusan, tekun dan sabar, maka nggak dapat hasil apa-apa. Insya Allah orang yang sering manggil-manggil nama Rasulullah pasti ntar jasadnya dipanggil sama Rasulullah ke sana. Pasti bisa sampai kota Madinah, ke Mekah. Gitu. Jadi kalau kita istiqomah baca burdah, pasti ntar kehidupan kita juga berubah.
Jadi terus saja yang tulus, yang istiqomah. Memang berat, ya itulah perjuangan. Yang penting kita nggak banyak kepengenan. Kepengenannya apa? Hadir bisa baca sholawat. Itu kepengenannya. Kalau kepengenannya banyak, misalnya pengen pengen atuh, ujiannya pasti banyak. Karena setiap kepengenan itu cobaannya pasti ada. Maka cuman kepengenannya satu aja, ya Allah, saya mau bersolawat berjamaah. Jadi seolah-olah kita betul-betul menghadap ke Nabi kita Muhammad SAW, ya, bisa menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita baca, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Itu kalau dikabul Allah Ta'ala udah jadi orang paling enak di dunia. Coba dia, ya Rabbi bil Mustafa, wahai Allah, dengan Nabi Muhammad aku bermohon padamu. Baligh maqasidana, sampaikan keinginan-keinginanku. Kan keinginannya banyak. Ada yang pengen ini, pengen itu dijamak di situ. Baligh maqasidana, sampaikan keinginan-keinginan kami ya Allah. Dengan berkah Nabi kita Muhammad SAW. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, dan ampuni dosa-dosa kami yang lalu ya Allah. Kau Tuhan yang maha luas karunia-Nya. Kan pasti dosa kita banyak. Udah dosa banyak, pengennya juga banyak. Itu dua hal itu kalau dikabul sama Allah, jadi orang paling senang. Bukan hanya senang di dunia, senang juga di akhirat. Apa yang diinginkan dikabul sama Allah Ta'ala. Dosa wah santai duduk itu. Keinginan dikabul Allah. Dosa diampuni. Nah, makanya yang istiqomah. Ya, jadi betul-betul tulus, pasti apa yang diminta dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satuin tujuannya untuk ziarah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu ziarah kita ke Rasulullah apa sih? Dengan membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung kita duduk dengan baca salawat sebelum diri udah diampunin sama Allah. Tadi lagi diri kita baca salawat sebelum duduk udah diampunin sama Allah Ta'ala. Itu keuntungan bagi orang yang baca salawat. Apalagi sekarang zaman udah kayak gini, udah semakin banyak yang susah, ya. Udah semakin banyak yang susah, maka perkuat kita ibadahnya dan juga perkuat salawatnya. Supaya apa? Cepat Allah kasih pertolongan kepada kita semua. Nah, di antara kita juga ada yang sakit, semoga Allah sembuhkan dari segala macam penyakitnya. Itu alhamdulillah, kalau sakit berarti Allah gugurkan dosa kesalahannya. Dan juga mudah-mudahan Allah datangkan sehatnya. Karena orang sakit yang pertama hilang dari dirinya nggak enak makan. Jadi dihilangin tuh, diambil nggak enak makannya, diambil sama Allah Ta'ala. Ya, kedua tenaganya diambil sama Allah Ta'ala. Yang orang sakit melemes. Jadi selera makannya diambil sama Allah. Tenaganya pun diambil sama Allah Ta'ala. Ya, rezekinya pun juga diambil sama Allah Ta'ala. Apa rezekinya? Makan tadinya rasanya enak, antak. Terus dosanya pun juga diambil sama Allah Ta'ala. Begitu datang sehat, semuanya balik. Cuman satu yang gak balik, dosa. Maka orang yang sakit, yang sekarang sehat, alhamdulillah. Tuh dibalikin lagi sama Allah. Sehatnya, nafsu makannya lagi datang. Dibalikin lagi sama Allah, tenaganya datang. Dibalikin lagi sama Allah, rezekinya datang. Yang tadinya gak bisa kerja, dengan sehat bisa kerja. Yang tadinya sakit nggak bisa usaha, dengan sehat bisa usaha lagi. Itu dibalikin sama Allah Ta'ala. Cuman satu, dosanya nggak dibalikin. Maka banyak syukur sama Allah Ta'ala. Begitu sehat bisa hadir di majelis ilmu, bisa hadir di majelis sholawat. Itu karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang menjadi hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala.